Lukas NMB, Gubernur Papua, menjadi tersangka oleh KPK. AHY curiga ini ada muatan politis. Muldoko mengelaknya. Ini murni hukum. Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, tidak ada hubungannya dengan politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni hukum atau ada hubungannya dengan politik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Pertanyaan itu muncul karena ada beberapa indikasi kata AHY. Namun kata pemerintah ya memang ini murni hukum. Jadi Lukas NMB seorang gubernur di Papua sekarang atau hari-hari ini viral. Sebetulnya ini adalah kasus hukum atau memang ada politik di belakangnya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita gabungkan dan kita analisa apakah memang ini murni hukum atau murni ada hubungannya dengan politik menghadapi 2024. Pertama kita lihat di Kompas, AHY curiga ada muatan politik dalam penetapan status tersangka Lukas NMB. Apa yang disampaikan oleh AHY? Ya, ini beberapa indikasi bahwa ini adalah sebuah muatan politik dalam penetapan kasus. Apakah ini juga terjadi pada tokoh-tokoh sebelumnya? Ayo kita lihat nanti. Kemudian di CNN Indonesia, pelik kasus NMB, pelik kasus Lukas NMB di antara hukum dan politik. Jadi kalau CNN ini nyorotinnya itu masih mungkin hukum, mungkin politik. Berbeda dengan yang tadi sesama Kompas. Jadi kalau Kompas satunya adalah kata Muldoko, ini kan murni hukum, dan disambut oleh Prof. Mahfud MD di Detik. Mahfud MD respon AHY, kasus hukum Lukas NMB tak ada hubungannya dengan politik. Ayo kita baca yang pertama dan nanti kita hubungkan dengan mungkin yang ketiga dan keempat supaya tidak terjadi masalah. AHY curiga ada muatan politik dalam penetapan status tersangka Lukas NMB. Ini sebuah berita yang ada di Kompas, Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY curiga ada muatan politik dalam pengusutan perkara yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Ujar AHY saat konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada hari kemarin. Ia menilai ada dua peristiwa yang menjadi latar belakang kecurigaan sebelah ini. Ada dua peristiwa yang kemungkinan ini adalah karena politik. Pertama, pada tahun 2017 ada intervensi dari elemen negara pada NMB untuk mengajukan kandidat tertentu sebagai calon wakil gubernur Papua pada Pilkada 2018. Wah, ini ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi, ujar atau sebut AHY. Wah, ini kalau ini terjadi memang ini adalah politik. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi. Kalau gitu sudah selesai. Atau mungkin masih karena ada ancaman. Kedua, lanjut AHY, upaya itu muncul kembali pada 2021 setelah Wakil Gubernur Papua Clementinal meninggal dunia.
Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas, kata AHY. Ia pun menolak berbagai upaya yang dilakukan pihak tersebut guna mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua. Wah, ini tidak respek terhadap yang meninggal, tapi malah rebutan. Kacau dunia ini. Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita. AHY menegaskan pihaknya mendorong KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan NMB. Tapi meskipun ini adalah ada muatan politik, AHY ini harus tuntas. Kami hanya memohon agar hukum ditegakkan secara adil, jangan ada politisasi dalam prosesnya. Kita hubungkan dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD di Detik. Mahfud respon, AHY, kasus hukum Lukas NMB tak ada hubungannya dengan politik. Ketua Umum Partai Demokrat sesudah menyampaikan tersebut, Menko Polhukam menilai tidak ada kausalitas antara intervensi dengan kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang membelit Lukas NMB. Wah, tegas Pak Mahfud MD. Kasus hukum Lukas NMB itu tak ada hubungannya dengan politik. Secara hukum pidana, keduanya masalah yang tak ada hubungannya kasualitas, karena merupakan dua peristiwa yang berbeda, kata Mahfud MD. Percaya mana? Jadi kan kalau pertama tadi kan kelihatan kita percaya terhadap AHY ya, tapi selanjutnya Prof. Mahfud MD kita menjadi percaya. Akhirnya percaya mana? Oke, kita lanjutkan dulu, baru kita analisa ya. Mahfud mengibaratkan dengan tegas tugas seorang jurnalis yang sedang meliput bencana tsunami namun ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya dua hal itu merupakan peristiwa berbeda yang tidak ada hubungannya. Sama dengan misalnya seorang wartawan membuat reportase, Mahfud memandang apa yang disampaikan AHY mengenai proses hukum terhadap Lukas NMB bagus, sebab AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat menghormati proses hukum. Pecinta masa depan negeri, itulah apa yang disampaikan oleh AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, yang mencurigai bahwa ini ada hubungannya dengan tema politik. Ada dua alasan pada 2017-18 dan pada 2021, dan itu masih terekam betul bagaimana AHY sebagai Ketua Demokrat mendapat laporan atau tahu secara langsung, karena hanya disampaikan bahwa ada dua peristiwa itu. Namun Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa ya ini tidak ada hubungannya dengan tema politik, ini murni hukum, tidak ada kausalitas. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut saya sih, ya memang KPK harus menyelesaikan secara profesional. Hari ini kita belum mengetahui, belum bisa memastikan bahwa ini hukum murni atau ada hubungannya dengan politik. Kita menunggu bagaimana KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Baru nanti akan ada informasi, oh iya ini murni hukum. Atau sebaliknya, oh iya ini memang ada kasus hukum namun ada hubungannya dengan politik. Syaratnya memang KPK menjalankan secara profesional. Yang kedua, KPK tidak boleh ada pesanan dalam kasus ini. Semua orang di mata hukum adalah sama, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, ataupun bahkan presiden, ataupun rakyat biasa. Jadi equal before the law, itu yang harus dijalankan oleh KPK terhadap proses hukum ini. Sehingga AHY pun meskipun mencurigai juga support terhadap KPK bahwa ya silakan KPK bekerja secara profesional sehingga menghasilkan apa yang sebenarnya. Jangan sampai ada intervensi. Nah,
Sebaliknya, Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, begitu juga Muldoko mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan politik, juga mengatakan ya ini adalah memang murni politik. Tapi memang kalau kita ngomong di negeri ini akan kesulitan ya kalau para penegak hukum, taruhlah KPK, tidak menjalankan secara profesional. Kalau kita mencari sebuah kesalahan terhadap orang itu mudah. Siapapun pasti ada celah untuk masuk ke kesalahan. Apalagi seorang gubernur ya, yang di situ ada bantuan. Bantuan itu tidak hanya kecil, tidak hanya miliar, tapi triliun. Mungkin seandainya gubernur itu tidak salah, mungkin anak buahnya. Dan hal ini kan bisa saja disalahkan ketika misalkan membiarkan pada anak buah untuk berbuat jahat, nakal, penggarong uang negara. Karena beberapa daerah seperti Papua itu kan pasti ada anggaran negara yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke sana. Dan Prof. Mahfud MD berkali-kali mengatakan sekian triliun terkait dengan anggaran Papua yang mungkin perlu diklarifikasi terkait dengan bagaimana penggunaan anggaran tersebut. Pecinta masa depan negeri. Jadi kata profesional terhadap KPK itu adalah ditunggu. Dan teman-teman partai politik pada kesempatan ini salah satunya adalah Partai Demokrat ya boleh saja untuk memberikan pernyataan. Jadi kalau menurut saya sih tidak salah AHY untuk menyampaikan itu, tetapi masyarakat, publik, dan penegak hukum tidak boleh memberikan konklusi bahwa apa yang terjadi, maksudnya peristiwa itu kemudian langsung divonis ini tidak ada hubungannya dengan, atau ini ada hubungannya dengan politik, tidak boleh. Boleh saja seorang elit di sini adalah AHY mengatakan mencurigai siapapun boleh, supaya teman-teman penegak hukum KPK menjalankan tugas secara profesional. Karena bagaimanapun jejak digital atau jejak politik sebelumnya, apa yang dua alasan yang disampaikan oleh AHY itu juga bisa menjadi semacam support data untuk percaya atau tidak. Namun di balik itu, ya kita kalau mendengarkan Prof. Mahfud MD, relatif benar kan apa yang disampaikan beliau. Prof. Mahfud MD itu orangnya sangat bijak, menyampaikan itu pada tataran yang ya ini adalah benar. Namun apakah mungkin di balik Prof. Mahfud MD, pemberi informasi Prof. Mahfud MD itu ada yang nakal? Ya ini seandainya ada yang nakal, itu yang perlu dicari pecinta masa depan negeri, sehingga semuanya menunggu KPK. Memang pada kesempatan ini keberadaan Presiden sebaiknya menyerahkan sepenuhnya terhadap KPK, sehingga tidak ada intervensi oleh kekuasaan yang ada di Jakarta, maksudnya di pusat kekuasaan. Dan teman-teman yang ada di Papua, mohon maaf, biarlah proses ini berjalan supaya nanti terjadi sesuatu kejelasan. Ya semua memang menunggu ya, menunggu sampai ada sebuah keputusan. Namun kalau misalkan teman-teman penegak hukum itu tidak beres, ya teman-teman Papua ataupun para pendukung terhadap maksudnya sebuah kebenaran di balik kasus Lukas NMB, maka harus berani menentangnya terhadap sebuah keputusan yang tidak baik. Pecinta masa depan negeri. Ya, akhirnya kan bisa plong kan apakah Lukas NMB itu mengarah kita kepada kecurigaan ini ada hubungannya dengan politik, ataupun ini adalah sebagaimana yang disampaikan Prof. Mahfud, ini murni hukum. Kalau pada periode sebelumnya sih dahulu ada seperti Mas Anas Urbaningrum, itu orang mencurigai bahwa ini ada hubungannya dengan politik. Dia menjadi tersangka, menjadi hubungannya dengan politik. Apakah iya atau tidak, semuanya tahu pada proses sekarang. Dan bagaimana Angelina Sondakh misalkan menyampaikan bla 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 bla, ataupun para orang-orang yang ada hubungannya dengan itu.
Namun kan selanjutnya ya sudah, sepertinya tidak sebagaimana yang mungkin diharapkan oleh sebagian pihak tentang kasus hukum Anas Urbaningrum. Itu kasus dahulu. Atau mungkin juga ada kasus-kasus yang ini ada hubungannya dengan politik dan hukum. Sehingga menarik sebetulnya kajian sosiologi politik, sosiologi hukum ini jadi satu. Pecinta masa depan negeri. Hukum, politik itu ada sebuah kedekatan. Yang pasti hukum itu adalah produk politik. Dan politik yang benar itu ya berjalan dengan yang sesuai dengan mekanisme yang ada. Maksudnya ini politik itu ya mereka memang kekuasaan, namun tidak boleh intervensi kepada hukum. Negara kita adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima. Kita hormati teman-teman KPK untuk memproses secara profesional sehingga nanti kepada AHY, Ketua Partai Demokrat ada jawaban, begitu juga kepada Muldoko ataupun Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ada sebuah kepastian. Semoga segera selesai Lukas NMB supaya tidak dimainkan oleh pihak-pihak yang mungkin berkepentingan dengan keberadaannya, lebih khusus menuju 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.